Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliyaillah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila rohman ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al-muallif hadzal kitab Syekh Abdul Samad Syekh Imam Nawawi al-Bad summa la ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa la ruh Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan akhina fillah wa zarbi Muhammad Salih Syekhuna wa matikal faqirah zawjati wahini jadi Islam annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu sabi'atu wal 'ishruna. Qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah fil munajati ilahi yatibul lailu illa bimunajatik. Qala Aliyun karramallahu wajhah wa radiya anhu fi munajatih min bahril wafir. Alam tasma' bifadlika ya munai du'aan min dha'ifin mubtala'i ghariqin fi bijaril hammi huzna asirin bizunubi wa bil khata'i unadi bit tadarru'i kulla yawmin mujiddan bit tabahhuli wad du'a'i laqad daqat alayyal ardu turra wa ahlul ardi ma arafu dawai fakhud biyadi fa inni mustajirun bi'afwika ya azimu ya rajai ataituka bakian farham bukai hayaan minka aktsara min khata'i waliya hammun wa anta lakashfu hammi walidaun wa anta dawaun da'i
Wa aiqadhanir raja'u faqultu rabbi raja'i an tuhaqqiqa li raja'i jazai an tu'adzibani walakin uludhu bihusni minka ya raja'i tafaddali sayyidi bil afi anni fa inni fi bala'in mubtala'i. Makalah ke-27. Berkata Yahya bin Mu'ad ar-Razi, semoga Allah merahmatinya, di dalam munajatnya, Ilahi, duhai Allah Tuhanku, yatibul lailu illa bimunajatik, la yatibul lailu, tidak ada kebaikan di suatu malam kecuali bermunajat kepadamu. Qala Imam Ali, berkata Imam Ali, semoga Allah memuliakan wajahnya dan meredhoinya, di dalam munajat dalam bentuk bahar wafir, bersenandung Imam Ali, alam tasma' bifadlika ya munai du'aan min dha'ifin mubtalai. Bukankah dengan anugerahmu kau mendengar keluhan dari hamba yang dirundung petaka ini? Gorikin fi biharil hammi huzna asirin bidzunubi wa bil khata'i. Ia tenggelam dalam lautan kesusahan, ia ditahan oleh dosa-dosa dan kesalahan. Unadi bit tadarru'i kulla yaumin mujiddan bit tabahuli wad du'ai. Dengan sembah sujud aku memanggil setiap hari, dengan mengagungkan aku berdoa dan merendahkan diri. Laqad daqat alayyal ardu turra wa ahlul ardi ma'arufu dawai. Seluruh hamparan bumi terasa sempit bagiku, sedang penduduk bumi tidak mengetahui apa obatku. Fakhud biyadi fa inni mustajirun bi'afika ya azimu wa ya rajai. Tuntunlah tanganku ya Allah, karena aku mencari ampunanmu, duhai yang maha agung tumpuan harapan kami. Ataituka bakian farham bukai hayaan minka aksara min khotai. Dengan isak tangis aku datang menghadapmu ya Rabb, maka kasihanilah tangisku. Aku menangis karena malu kepadamu. Rasa malu ini lebih banyak dibanding kesalahanku. Waliya hammun wa anta la kashfu hammi, walidaun wa anta dawa'ud da'i. Kesusahan merundung jiwaku, dan kaulah penyingkap kesusahanku. Penyakit mengeram di tubuhku, dan kaulah obat penyakitku ya Rabb. Wa aiqadhanir raja'u faqultu rabbi rajai antu haqqiqa li rajai. Harapan telah membangkitkan aku, maka haturkan oh Tuhan tumpuan harapanku, berilah kenyataan harapan padaku. Jazai antu azibani walakin uludu bihusni minka ya rajai. Balasan untukku mestinya engkau menyiksa diriku, tapi aku berlindung di bawah keramahanmu ya Rabb, wahai tumpuan harapanku. Tafaddal sayyidi bil afwi anni fa inni fi bala'i mubtalai. Silakan ya Rabb, engkau curahkan ampunan dosaku, karena cengkraman bencana sangat menimpaku. Ini munajat Imam Ali di tengah malam. Munajat itu kalimat merendahkan diri dari seorang hamba dengan dibaca secara perlahan-lahan. Diawali dengan munajat Yahya bin Mu'ad juga di tengah malam. Tidak ada kebaikan di tengah malam
tanpa bermunajat kepadaku. Artinya momentum di waktu malam kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah. Dikala orang tidur dengan mimpi indah, dikala orang terlelap, dikala orang lalai, kita mengetuk pintu kekuasaan Allah. Di situ munajat akan memberikan pencerahan kepada diri kita. Di situ akan terungkap rahasia-rahasia kelezatan iman. Akan terungkap kenikmatan-kenikmatan, dan pada akhirnya kita bisa mendapatkan makom ihsan. Makom ihsan ini adalah satu tempat yang diupayakan oleh salik. Salik itu orang yang menempuh jalan di dalam ilmu tasawuf. Sebelum dia mendapatkan makom ihsan, dia harus melewati makom taubah, makom ridha, makom zuhud, makom qanaah, makom istiqamah. Maka dia bisa mendapatkan makom ihsan. Artinya satu tempat yang tinggi, yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada mereka yang menggeluti di dalam munajatnya itu ilmu tasawuf, ya. Nah, senandung munajat juga diungkapkan tadi oleh Imam Ali, alam tasma' bifadlika ya munai du'aan min dha'ifin mubtalai. Ya Allah ya Rabb, bukankah engkau telah mendengar dengan kelebihanmu itulah ya munai harapanku akan doa dari seorang hamba yang lemah, yang berlumur dosa dan noda. Goriqin fi biharil hammi huzna, aku tenggelam dalam lautan kesedihan, dalam lautan kedukaan yang menawan dengan dosa-dosaku dan dengan segala kesalahanku. Unadi bitadarru'i kulla yaumin, aku memanggilmu ya Rabb dengan penuh tawaduk, dengan penuh merendahkan diri setiap hari, bersungguh-sungguh di dalam kebohongan, di dalam kedustaan, di dalam kejelekan, di dalam kelalaian saya dalam berdoa. Laqad daqat alayyal ardu, terasa sempit dunia bagiku ya Rabb dengan hamparan bumi yang begitu panjang. Mereka tidak mengetahui obat yang mesti diberikan kepadaku, hanya engkau yang bisa. Fakhud biyadi fa inni mustajirun, ambillah tanganku ya Rabb, sesungguhnya aku banyak minta perlindungan denganmu. Maafmu wahai yang besar, wahai tumpuan harapanku. Ataituka bakian farham bukai, aku datang sambil menangis, berikan kami rasa sayang akan tangiskanku ini. Hayaan minka, rasa maluku kepadamu lebih banyak daripada dosa-dosaku. Wali hammun wa anta lakashfu hammi, padaku ada kedukaan, engkaulah yang mengungkap kedukaan itu. Wali du'adaun, bagiku ada penyakit, engkaulah yang menyembuhkan penyakit. Nah, jadi apapun itu, bila kita sakit kita sandarkan wa idza maritu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, Allah yang menyembuhkan, bukan obat, bukan herbal, tapi Allah melalui obat, melalui herbal, melalui terapi dan sebagainya. Tapi penyembuh dari segala penyakit adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aiqadhanir raja'u fakultu rabbi, dia membangunkan aku dengan penuh harapan. Aku berkata, ya Tuhan, harapanku engkaulah yang mentahqiqkan segala impianku. Jazai antu adzibani, balaskanku, jangan engkau menyiksa kami, tetapi dengan kelembutan kebaikan darimu ya rojai, wahai harapanku. Tafadhol sayyidi, silakan ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku, sesungguhnya musibah bala selalu menimpa diriku. Jadi itu satu ungkapan dalam dunia sufistik, itu namanya dia ingin mendapatkan satu makom yang saya katakan tadi, makom ihsan. Orang kalau sudah menggeluti makom ihsan, sudah menikmati makom ihsan dengan melewati berbagai makom taubah, makom ridha, makom istiqamah, makom zuhud, dan makom cinta, dia akan merasakan di situ lezatnya ibadah, lezatnya iman, sehingga mendapatkan satu makom yang mahmudah, makom ihsan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya kehebatan manusia, kejantanan manusia, keunggulan manusia, tetap dia harus ada sandaran vertikal. Dia harus ada sandaran untuk bisa menjaga keimanan itu. Dia tidak boleh begitu bergantung penuh kepada dirinya, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Wala yatibun naharu illa bi ta'atik. Tidak ada kebaikan di siang hari kecuali dengan mentaatimu ya Allah. Ai bi muwafaqatik amrika, dengan sesuai perintah-perintahmu. Jadi di waktu siang adalah upaya kita untuk mentaati Allah. Bentuk mentaati Allah dengan berusaha mencari ma'isyah, mencari kehidupan. Tetapi kehidupan yang kita cari tentunya yang Allah redhoi, yang Allah sukai untuk itu. Wala tatibud dunya illa bidzikrik. Tidak ada kebaikan dunia kecuali dengan mengingatmu. Jadi menjadi hampa, menjadi kosong, menjadi tidak berbobot kehidupan ini kalau kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini disabdakan ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrallah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah. Telah diriwayatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya dunia yang kita diami mal'unah, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilaknat apa yang ada di dalam dunia ini illa kecuali zikrullah. Itu maka saya katakan tadi, orang di dunia dengan melupakan pencipta dunia, orang di dunia sibuk dengan gemerlapnya dunia sehingga dia tidak menyentuh sendi-sendi kebaikan, dia tidak perhatikan orang-orang yang susah di dalam kehidupan dunia ini, maka menjadi dilaknat kehidupan itu. Dunia dilaknat dan dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah. Nah, untuk menghindari laknat tadi, untuk tidak melekat laknat tadi dalam kehidupan dunia ini, harus dibanyakan zikir, harus dibanyakan mengingat pencipta kita, pencipta alam semesta. Kita jangan lupakan juga bahwa kita merdeka dengan semangat zikir, dengan slogan azali Allahu Akbar. Gak ada kekuatan yang bisa kita raih 78 tahun kita merdeka ini kalau bukan dengan rahmat Allah. Karena itu tidak bisa diamandemen batang tubuh Undang-Undang Dasar Alinea ketiga atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Karena kebebasan hak suatu negara, maka tidak boleh ada penjajah di muka bumi ini. Ini tujuan dari zikir. Jadi dengan semangat zikir yang mengantarkan bangsa ini merdeka. Apa yang kita punya saat itu? Sudah terlalu lama, 350 tahun dijajah, ditambah 3,5 tahun dengan Jepang yang bercokol. Kita merdeka bukan hadiah negara manapun, tapi hasil kerja keras ulama, umaro, santri, pesantren. Karena belum ada ABRI, belum ada polisi di situ. Ada embrionya TKR, TRI dan TNI pada akhirnya. Tapi sebelum itu ulama dengan pesantrennya, dengan santrinya ikut berkuah darah. Makanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini makanya momen-momen yang sakral, yang penting itu dalam peringati detik-detik proklamasi jangan ditaburi dengan hura-hura. Jangan dikotori dengan joget-joget. Itu nggak layak. Kita bukan nggak suka, tapi momennya kurang tepat. Pada momen lain, tanda ungkapan syukur kita, sesuatu yang sakral jangan dicampuri antara hal-hal yang berbau musik, apalagi berbagai macam yang melupakan kita kepada pencipta, ya, gitu.
Nah, ini yang tidak dilaknat, zikrullah wa mawalahu, dan apa yang menyertai zikir. Di situ ada salawat, di situ ada tasbihnya, di situ bisa orang pada hadir, di situ bisa ada menyebabkan turunnya berkah. Itu tidak dilaknat. Wa aliman, orang yang mengajar. Wa muta'aliman, orang yang belajar. Jadi kalau kita hidup tidak ngajar, tidak belajar, tidak zikir, maka kita nggak ada artinya hidup di dunia itu. Kita termasuk orang yang mengkufuri nikmat hidup di dunia ini. Gitu. Ini hadis riwayat Imam Nasai dan Ibnu Majah. Wala tatibul akhiratu illa bi'afwika. Tidak ada kebaikan akhirat kecuali dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendapatkan ampunan Allah? Ya kita banyak istighfar. Kita menyesali perbuatan-perbuatan kita. Sekaligus itu dalam upaya kita menjaga iman dengan amal-amal yang soleh. Amal kita ini bisa terkontaminasi, amal kita ini bisa terdegradasi manakala tidak dijaga. Iman kita bisa bias, iman kita bisa hilang dari permukaan kalau tidak dipupuk, tidak dijaga dengan amal-amal yang soleh. Kita hadir di sini dalam rangka menjaga iman. Kita sholat berjamaah dalam rangka menjaga iman. Kita silaturahim dalam rangka menjaga iman. Kita munajat dalam rangka menjaga iman. Jadi tidak ada kebaikan akhirat kecuali dengan maaf dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tatibul jannah illa biru'yatik. Tidak ada kebaikan surga kecuali dengan memandangmu. Seizin Allah Subhanahu wa taala penduduk surga dapat melihat zat Allah. Nah, karena itu Allah ungkapkan famay yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh saja. Dan dia tidak pernah menyekutukan Allah dalam kehidupan ini. Di dunia kita nggak bisa melihat Allah. Tapi yakini Allah melihat segala perbuatan kita, melihat lintasan hati kita. Itu namanya makom ihsan. Kita sudah belajar bahwa rukun agama ada 3. Iman, Islam, dan ihsan. Iman rukunnya 6, Islam rukunnya 5. Maka iman Islam menjadi kesebelasan yang kuat. 5 dan 6 dan 5. Akan dapat membentengi kesebelasan setan, kesebelasan berbagai macam budaya-budaya penyimpangan. Maka kuatkan itu. Lalu ihsan rukunnya 2, ada muraqabah, ada musyahadah. Itu rukun ihsan. Kita selalu merasa diawasi, kita selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detak pemikiran kita, detak jantung kita. Itu akan lahir rasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah merasa diawasi, dia pasti takut melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena dia merasa musyahadah, dia merasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pernah saya cerita, ada seorang kiai punya 100 murid, dia perintahkan kepada santrinya, silakan potong ayam. Ada yang bilang silakan potong burung, tapi siapapun tidak boleh ada yang lihat. Besok bawa hasil potongan kamu ke sini. Namanya santri, dia taat semuanya, dia potong burung atau ayam, ada yang ke pelosok hutan, ada yang ke danau, ada yang ke kolong tempat tidur, semuanya dicari tempat-tempat sepi. Dipotong semuanya, ada satu yang tidak motong. Guru, yang tidak motong ini menjadi pertanyaan loh. Tuh, teman kita yang lain pada motong, ini satu orang kagak motong ini, kenapa ini? Ya, saya tidak motong. Anda lupa apa yang dipesan oleh Yai? Potonglah burung, potonglah ayam, siapapun tidak boleh ada yang lihat. Betul. Kami motong di kolong jembatan, kami motong di atas bukit, kami motong di rumah kosong. Ya, ketika saya akan melakukan hal yang sama, saya merasa diawasi. Saya merasa ada yang melihat. Mau motong di sini ada yang lihat saya, motongnya siapa? Allah pencipta alam semesta. Kata gurunya, dari 100 santri, kamu yang lulus 1 orang, 99 kagak lulus.
Karena dia mau maknai siapapun, kan Allah nggak bilang orang. Gurunya bilang orang nggak boleh lihat, siapapun tidak boleh ada yang lihat. Guru tidak bilang orang nggak boleh ngelihat, bukan orang, siapapun. Nah, ini artinya satu murid itu dari 100 orang dia yang lulus, yang berhasil mendapatkan ujian itu. Nah, di sini pentingnya kita merasa diawasi, musyahadah dan muraqabah. Ruwiya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma ahbatallahu adam minal jannah ilal ardi hazina alaihi kullu syai'in jawarahu illa zahaba wal fiddata fa'awhallahu ilaihima inni jawartukuma bi'abdin min abidi thumma ahabbattuhu min jiwarikuma fahazina alaihi kullu syai'in jawarahu illa antuma faqala ilahana wa sayyidana anta a'lamu annaka jawartana bih wa huwa laka muti'un falamma asaka lam nahzan alaih fahallah ilaihima wa izzati wa jalali lau izzannakuma hatta la yunala kullu syai'in illa bikuma rawahud dailami. Tatkala Allah menurunkan Nabi Adam dari dalam surga ke bumi, apa yang menyebabkan Nabi Adam diusir, dikeluarkan dari surga menuju bumi? Kenapa? Karena melakukan kekeliruan. Allah bilang wala taqraba hadhihi syajarah, Adam, jangan pernah dekatkan pohon ini. Dirayu oleh setan, diputar balikan fakta itu. Adam, Allah memerintahkan kamu kan deketin, makan buahnya boleh. Hanya Allah larang deketin. Nah, ini diputar balikan. Yang suka memutar balikan tuh komunis, pinter banget memutar balikan fakta. Dia yang berontak, dia yang salah, kita yang mesti minta maaf. Itu berarti menggunakan dalil-dalil setan seperti itu. Nah, oleh karenanya ketika Nabi Adam itu merasa dirayu, dibujuk rayu, dia terusir dari dalam sorga itu, dipindahkan ke Hindia, diusir. Nah, seiring dengan pengusiran itu, merasa sedih orang-orang yang selama ini, makhluk yang selama ini bertetangga dengan Nabi Adam. Apakah itu hewan, apakah itu buah-buahan, apakah itu pepohonan, sedih. Ada yang tidak sedih. Siapa yang tidak sedih? Emas dan perak enggak sedih dengan diusirnya Nabi Adam dari sorga menuju dunia. Maka Allah mewahyukan kepada emas dan perak, wahai emas dan perak, kata Allah, ini jawartukuma bi'abdin, sesungguhnya saya menjadikan kamu hidup berdampingan dengan hambaku Nabi Adam ini. Tatkala aku turunkan dari sisimu yang semula bertetangga denganmu, semuanya merasa sedih, kecuali engkau emas dan perak tidak sedih dengan diturunkan Nabi Adam dari surga ke kehidupan dunia ini. Menjawab emas dan perak, ilahana, ya Tuhan kami, wa sayyidana, wahai pembimbing kami, engkau lebih mengetahui bahwasanya engkau telah menciptakan aku hidup berdampingan dengan seorang yang taat ketika di surga, tapi tatkala dia melanggar perintahmu, engkau usir dia ke dunia, saya tidak sedih. Karena kalau sedih, saya berarti sedihin orang yang berbuat maksiat. Hebatnya emas dan perak itu. Maka Allah wahyukan, demi kemuliaanku, demi kegagahanku, demi kehebatanku, tidaklah seseorang mendapatkan sesuatu kenikmatan kecuali ada di situ emas dan perak. Artinya siapa laki-laki dan perempuan yang tidak suka memiliki emas dan perak? Walaupun itu bukan satu-satunya peluang kebahagiaan, tapi di situ yang menyertai orang menjadi bahagia. Ketika terjadi khitbah, emas dan perak muncul. Ketika terjadi mahar, emas dan perak muncul. Ketika terjadi transaksi ekonomi, maka menjadi mata uang ukurannya adalah emas. Bahkan emaslah yang tetap stabil, yang tidak akan menggoyangkan tatanan ekonomi ketimbang rupiah dan sebagainya. Nah, ini
emas diciptakan oleh Allah supaya dia tidak sedih, bikin senang orang, bikin bahagia. Itu alasan mengapa emas dan perak tidak sedih ketika Nabi Adam diusir dari surga ke dunia, karena alasannya Nabi Adam melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, dianggap kemaksiatan, nggak perlu saya sedih. Nah, di situ Allah bersumpah, demi kebesaranku, demi kehebatanku, demi kemuliaanku, aku tidak berikan sesuatu kebahagiaan kecuali di situ ada emas dan perak, gitu kan. Nggak bakal jatuh. Orang sekarang lebih banyak menyimpan emas daripada uang, karena uang bisa saja terjadi fluktuatif, tapi emas, ya, apalagi Indonesia dengan freeportnya yang terbaik di dunia, ya, kalau saja itu benar pengurusannya, maka tidak perlu kita banyak hutang, ya, karena di situ ada Allah memberikan fasilitas. Nah, ini dari semua di penghujung babus khumasi. Selesai itu kita memasuki nanti babus sudasi, bab yang ke-6. Pada bab yang ke-6 ini nanti kita akan kaji sab'a asyarata mau'izatan, terdiri 17 nasihat, sintani khairani, ada 2 yang pilihan, wal baqi atharun. Yang 2 ini khabar, maksudnya hadis. Kemudian yang sisanya asar. Asar itu perkataan sahabat. Wallahu a'lam bissawab. Untuk menjaga kestabilan iman, menjaga keistiqomahan, tadi dengan merawat, menjaga amal-amal soleh. Karena iman ini sesuatu yang berharga. Kita punya surat berharga, kita punya barang berharga, pasti kita jaga. Ada CCTV di rumah, ada alarm di rumah, mungkin ada juga security, mungkin ada juga anjing yang menjaga rumah, gitu kan, untuk menjaga itu. Nah, iman kita lebih berharga dari itu semuanya. Maka untuk menjaga iman dengan lapisan-lapisan, dengan ring 1 dan sampai ring yang begitu banyak. Dalam hal ini ring-ring itu adalah amal soleh. Sejak pagi, sebelum ada aktivitas yang sifatnya jasmani, rohani kita penuhi dengan sholat subuh. Syukur-syukur di malam harinya ada yang bisa dengan sholat tahajud, dengan zikir, dengan munajat, dengan baca Quran, dengan silaturahim, dengan muhasabah, dengan istighosah. Itu semuanya dalam rangka menjaga kestabilan iman, dalam rangka memupuk dan terus mengembangkan iman. Karena kalau kita nggak jaga iman itu, dia bisa bias, bisa liar, bisa lari dari diri kita. Ya, al-iman yazid wa yankus, iman bertambah dan bisa berkurang. Godaan-godaannya banyak. Tapi bila kita lalui, bila kita jalani, bila kita pupuk, bila kita jaga, kita akan merasakan manisnya iman, lezatnya ibadah. Kita akan merasakan enaknya ngaji, lezatnya kita sholat berjamaah, asyiknya kita bersilaturahim. Berarti kita sudah memupuk dan berhasil menjaga kestabilan iman, menjaga keistiqomahan akidah kita seperti itu. Nah, kalau itu kita pasti merasakan ada halawah. Hawalah itu merasakan manisnya, merasakan nikmatnya. Rasanya kita tersiksa manakala kita subuh kesiangan. Rasanya ada sesuatu yang hilang manakala kita nggak baca Quran setiap hari. Ini bagian dari menjaga, memupuk kestabilan iman dan keistiqomahan. Kita tidak mencari kemuliaan, tapi kita berusaha istiqomah. Karena al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 keramat. Ya. Jadi jangan nyari karamah, tapi nyari istiqomah. Ya. Itu untuk menjaga kestabilan iman kita. Ya. Ya.
Cukup.